Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kami ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah, lindungi kami dari niat yang salah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung isanya selesai jam 8, jadi sering telat ya topik mulainya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka halaman berapa? Halaman berapa? 52. Oke. Kenapa? Gede. Ada tisu langsung. Nah. Selingan. Coba buka halaman 38 dulu. 38. Udah 38? Udah semua belum? Jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Pertama, jual beli apa? Jual beli musawamah itu jual beli tanpa menyebutkan harga modal. Terus yang kedua, sebaliknya dari musawamah jual beli amanah. Jual beli amanah itu menyebutkan harga. Kalau dapat untung disebut murabahah. Kalau dapat untung. Kalau harganya sama, tauliyah, balik modal ya. Kalau harganya lebih rendah, wadiah. Bisa cash atau kredit. Nggak melulu kredit ya, bisa cash atau kredit. Nah, Bank Syariah itu punya program murabahah. Beli rumah, beli motor, murabahah. Kata Bank Syariah. Silahkan Anda mengajukan kepada kami pembelian motor, mobil, rumah. Nanti kami belikan, nanti kami minta untung. Itu menurut klaim Bank Syariah. Nah, kita bahas ini dulu sebentar. Apakah benar Bank Syariah itu melakukan praktek murabahah? Apakah benar? Pertama kita harus pahami dulu, murabahah itu jual beli. Murabahah itu jual beli. Ini nih harus yang kita garis bawahi. Murabahah itu jual beli. Beli barang, ketahuan harga modalnya, diketahui, dijual untung, itu namanya murabahah. Pertanyaannya yang pertama, apakah bank melakukan jual beli? Itu pertanyaan pertama. Karena kan yang namanya murabahah itu jual beli ya? Ya. Bank Syariah ini benar nggak melakukan jual beli? Kita telusuri dari sisi aturan. Silakan barangkali ada yang paham aturan OJK ataupun aturan Bank Indonesia. Yang saya ketahui, aturan OJK dan Bank Indonesia yang namanya bank itu bergeraknya di bidang pembiayaan, bukan jual beli.
nggak boleh di sini. Bank itu nggak boleh jual beli. Maksudnya gimana? Nggak boleh jual beli? Ya bank itu nggak boleh nyetok barang. Maksud jual beli itu bank punya aset, beli barang disetok gitu ya, beli barang dijual. Bank itu nggak boleh melakukan aktivitas jual beli. Kalau bank dibolehkan melakukan aktivitas jual beli, berarti bank itu nyetok. Jadi kalau kita ke bank tuh ada motor, ada mobil, ada handphone, dia punya rumah, berarti dia punya aset banyak. Nah itu kan barang lelangan ya, gitu, barang lelangan. Paling itu doang. Selain daripada itu, karena barang lelangan mah sebenarnya bukan sengaja beli kan, karena kredit macet. Kalau bank betul tidak boleh mengadakan praktek jual beli, lalu bagaimana bisa bank itu mengklaim dia melakukan murabahah? Padahal murabahah itu adalah jual beli. Itu. Kenapa bank dilarang melakukan praktek jual beli? Karena bank itu harus aman saldonya. Nggak boleh dia ada resiko. Karena semakin banyak aset kan banyak resiko ya. Alfamart itu di tempat manapun itu nyewa apa beli Pak? Sewa ya. Dia nggak beli ya. Nah, kebanyakan aset itu justru sebenarnya malah resiko. Lebih kecil resikonya tuh nyewa dibanding banyak aset. Bank pun sama. Jangan sampai bank punya barang-barang, punya rumah, punya mobil, punya motor, nyetok nanti harganya turun, rusak, rugi dia. Makanya bank itu harus selalu aman. Karena kan kita nggak mau tahu ya bank itu rugi atau enggak. Benar nggak? Uang kita kan pokoknya mah aman aja. Bank mau rugi urusan bank. Gitu. Bank untung ya kita dapat bunga gitulah ya. Gitu. Uang nasabah itu padahal diputer, tapi dijamin pasti aman. Nah, bank gimana caranya puter otak biar saldonya aman, dananya aman? Ya salah satu caranya, tentu banyak cara lain, salah satu caranya itu bank itu tidak melakukan aktivitas jual beli. Bank itu pembiayaan. Karena bank itu bukan PT trading, bukan penjualan, bukan. Bank itu pembiayaan. Nah, itu sisi pertama kerancuannya. Kalau bank syariah, ini sisi dari satu pandang ya, sudut pandang ya. Kita tentu kalau mau berimbang, kita harus undang bank syariah gitu. Ini gimana nih kritikan dari kita begini nih, coba apa jawaban Anda gitu. Ini satu pihak dulu nih ya. Gimana bisa dikatakan jual beli sementara bank itu tidak boleh melakukan aktivitas jual beli. Tidak boleh sekalipun tuh bank syariah. Nah, itu yang pertama. Terus buktinya bank itu tidak melakukan aktivitas jual beli. Bank itu ketika dipintai pajak beli dan pajak jual, bank nggak mau. Kata bank, kami nggak melakukan beli dan jual. Kami itu melakukan pembiayaan. Kalau benar jual beli harusnya kena pajak 2 kali. Pajak beli barang, terus pajak menjual. Nah, bank nggak mau. Bank bilang kami ini melakukan aktivitas pembiayaan. Nah, di situ udah nggak konsisten. Ngomongnya murabahah itu kan jual beli. Tapi pada prakteknya bank itu secara aturan OJK tidak boleh melakukan jual beli. Dan ngakunya juga ke pajak dia nggak melakukan aktivitas jual beli, hanya pembiayaan. Terus selanjutnya, coba lihat skemanya. Misalkan kita ke dealer, ya, atau ke developer rumah. Nasabah itu konsumen nih, DP ke bank, apa DP ke developer? Ke bank. Nasabah nih, kita nih konsumen nih. Kita DP-nya tuh ke bank apa ke developer ya? Nah, ke dealer atau ya, ini beli motor atau rumah nih. Kalau motor DP-nya ke dealer, mobil ke dealer, rumah ke developer. Berarti terjadi akad apa kita sama developer? Akad jual beli. Jual beli apa? Kredit. Ya jual beli kredit kan? Karena kita uangnya tidak tunai, belum lunas. Cuman pertanyaannya begini, si developer, si dealer,
Mau nggak nyerahin barang ketika belum lunas? Nggak mau. Coba aja datang ke dealer tuh. Ya, nih Pak, ini ngreditin barang Pak. Iya, saya ngreditin barang. Nih Pak, 1 juta. Terus dibawa pulang, nggak mau. Dealer tuh sebenarnya mah tidak melayani kredit aslinya. Dia sebenarnya membayar cash. Gitu. Nah, ketika kita datang ke dealer, ke developer, kita akad dengan developer. Akadnya kredit. Buktinya akad DP. Kita bayar DP. Nah, biar barang itu dibawa pulang, biar bisa kita kuasai dibawa pulang, jadi milik kita, dilunasi sama siapa? Sama bank. Akad kita jangan developer jual beli, tapi karena developer dealer tidak memberi hutang kredit, ya, tidak mau mengkreditkan, kalau belum lunas tidak boleh dibawa pulang, gitu. Akhirnya diundang pihak ketiga. Siapa? Bank. Nah, bank berarti posisinya membeli barang apa melunasi hutang? Melunasi hutang. Paham nggak? Saya datang ke developer, bayar DP 500.000. Nah, saya akan kredit sama developer. Cuma kata developer belum selesai, Pak. Ini belum bisa diambil kuncinya. Bapak harus lunasi ini. Kalau saya nggak punya uang, ya udah Bapak gimana ke caranya nyari uang? Nah, dipanggilah pihak ketiga, yaitu bank. Bank itu akad dengan kita jual beli apa akad hutang? Akad hutang. Gitu, Pak. Akad hutang. Bank melunasi sisanya. Harga 500 juta, kita DP 10 juta, sisanya 450 juta dilunasi oleh bank. Nah, bank minta balikinnya sama apa lebih? Lebih. Nah, berarti keuntungan di situ keuntungan dari jual beli apa hutang? Hutang. Bukan dari jual beli. Sebab bank tidak punya barang. Bank bukan pemilik rumah. Bank bukan pemilik motor. Bank itu akadnya dengan kita akad hutang. Jadi margin yang didapatkan oleh bank itu margin dari akad hutang. Margin untung dari akad hutang itu adalah riba. Terus gimana kalau bank mau sesuai syariah, mau halal? Ya berarti bank harus punya barang. Bank harus beli dulu barang itu. Beli dulu dari developer. Kalau harga rumah 500 juta, bank beli dulu berarti. Berarti kita ya sebagai konsumen jangan ngasih DP ke developer. Kalau kita ngasih DP ke developer, berarti kita tuh akadnya sama developer. Akad jual beli. Kan developer yang punya rumah. Kita konsumen DP. Nah, berarti kita akadnya sama developer. Nah, kalau bank mau dapat untung, ya berarti caranya begini, bilang ke nasabah. Nasabah jangan transaksi dengan developer. Selesaikan dulu urusan bank dengan developer. Bank belinya gimana ya, lunasi semua, terserah mau lunasi atau utang. Kan beli itu nggak harus lunas ya. Kata bank tuh, developer, ini rumah saya beli. Ya pasti rumah nggak mau. Pasti developer kalau yang belinya bank pasti pengen lunas ya. Lunasi. Setelah jadi milik bank, ya jadi milik bank. Memang nggak harus sampai balik nama, nggak harus. Setelah jadi milik bank, silakan bank jual ke konsumen, baru itu halal. Nah, secara praktek tuh bank tuh nggak mau kayak gitu. Secara praktek tuh nggak mau. Bank maunya itu hanya sekedar pembiayaan. Jadi kalau bank tuh beli dulu, berarti bank tuh harus nyatet di asetnya. Bank melakukan pembelian rumah, gitu Pak, tercatat tanggal sekian besar sekian. Terus bank melakukan penjual, berarti kena pajak 2 kali itu. Pajak beli sama pajak jual. Gitu. Ya ini gambaran singkatnya, atau kita nih berdua, misalkan orang per orang. Pak Ahmad mau laptop ini. Ini laptop harganya 10 juta. Saya ngereditin laptop ini. Tapi saya begini. Saya ngereditin laptop ini, tapi saya pengennya lunas. Maksudnya tuh
ada pihak ketiga gitu. Saya nggak ngereditin betulan gitu Pak, nggak ngereditin betulan dalam arti ini 10 juta, Pak Ahmad ngasih DP 500.000, sisanya nyicil ke saya. Saya nggak mau. Saya bilang memang saya ngereditin laptop. Tapi skema yang saya inginkan itu bukan seperti tadi. Saya inginnya, oh Pak Ahmad mau ngeredit laptop ke saya. Ya Pak, DP 500.000, sisanya saya minta Pak Ahmad cari orang ketiga. Paham nggak nih? Nah, kata saya nunjuk Pak Pahad. Pak Pahad ceritanya orang kaya nih. Saya udah kerja sama nih sama Pak Pahad. Pak Pahad, ini saya ngereditin laptop, cuman saya pengen lunas. Nah, Pak Pahad sebagai pihak pembiayaan. Saya sama Pak Ahmad akad sudah ya, akad kredit 500.000 deal nih ya, 500.000. Sisa hutang berapa? 9.500.000. Cuman saya nggak mau langsung ngasih. Walaupun sudah akad, tapi saya nggak akan menyerahkan ini barang, gitu. Sebelum lunas. Gitu. Saya bilang Pak Ahmad, udah minjem utang ke Pak Pahad. Akhirnya Pak Pahad melunasi 9.500.000 ke siapa? Ke saya langsung. Gitu. Ya sebenarnya bisa aja ke sini dulu. Cuma kan ujung-ujungnya ke saya juga, gitu kan. Nah, setelah Pak Pahad ngasih uang 9.500.000, laptop lunas gak dari sisi saya? Lunas. Saya udah nggak ada urusan tuh, bener nggak? Nggak ada urusan. Nah, laptop dibawa pulang oleh Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad punya utang ke Pak Pahad berapa? 9,5. Cuma kan pengen cari untung ya. Jadi berapa dibayarnya? Ya bisa 15 juta. Nah, Pak Pahad dapat untung dari akad apa? Akad hutang. Karena Pak Pahad nggak jual beli. Yang jual beli itu saya. Gitu. Yang jual beli itu saya. Gitu. Yang jual beli itu saya. Saya dengan Pak Pahad jual beli. Dia DP ngasih ke saya, ya, ngasih ke saya DP, gitu. Pak Pahad bayar hutangnya dia, gitu. Seakan-akan gitu ya, bayar hutangnya dia, dibayarkan ke saya, gitu Pak. Nah akhirnya ini lunas, gitu. Jadi kan skemanya tuh DP punya hutang ke saya. Terus dilunasi. Nah, ini saya melakukan aktivitas jual beli. Nah, kalau Pak Pahad itu tidak melakukan aktivitas jual beli, tapi melakukan aktivitas memberi hutang. Nah, ketika dibayar lebih, disitulah riba. Gitu. Kalau saya tahu itu bakal terjadi skema riba, ya saya terlibat. Itu ya. Nah, gimana Pak Pahad ini biar dapat untung, ya kan? Biar dapat untung, sah untungnya tuh boleh, halal. Beli dulu ke saya. Jangan Pak Ahmad akad sama saya dulu, akad DP, gitu kan? Sisanya Pak Pahad bayarin hutang. Berarti Pak Pahad mendapat untung dari hutang nantinya. Nah, Pak Pahad tahu nih. Ustaz Iqbal ngeritin laptop gitu. Ada konsumen banyak gitu. Gimana caranya? Ya cari konsumen dulu, siapa yang mau kredit. Nah, nanti kerjasama sama Pak Pahad ngobrol. Pak Ahmad bilang, Pak Pahad, tolong belikan saya laptop ini. Nanti saya kasih untung. Paham nggak? Kata saya tuh, Pak Ahmad, ini laptop 10 juta. Gitu. Dibeli sama Pak Pahad. 10 juta. Nah, setelah dibeli sama Pak Pahad, silahkan jual ke Pak Ahmad. Bisa 15 juta, bisa 20 juta. Tergantung baik cash ataupun kredit. Ya cash mah kan nggak mungkin kebanyakan. Cash mah langsung aja, ngapain ada pihak ketiga kan gitu ya? Gitu. Nah ini kritik sepihak, memang kita perlu ngundang bank syariah. Gimana argumentasinya? Maksud saya tuh, kenapa saya harus ngomong ini sepihak? Biar kita tuh cara pandang tuh nggak kaku, nggak sempit gitu ya. Baru tahu sepihak kita udah langsung galak aja gitu. Oh itu riba ya. Memang secara ilmu yang baru saya ketahui itu riba. Karena bank itu nggak melakukan aktivitas jual beli. Bank itu melakukan pembiayaan. Nah tinggal nanti kalau kita mau nambah wawasan, coba ngobrol sama orang bank syariah atau memang orang yang punya kompeten, punya pendapat yang berbeda. Coba gimana argumentasinya gitu Pak.
Nah, itu tentang jual beli murabahah di bank. Ada pertanyaan nggak soal ini dulu sebelum dilanjut? Nah, ini kan kalau misalkan DP ada uangnya dong. Iya, ada uangnya. Nah, kalau DP-nya 0 rupiah, gimana? DP 0 rupiah antara konsumen dengan dealer. Iya. Ya, konsumen dengan developer dah, developer aja ya. Konsumen developer DP-nya 0. Iya. Nggak ngasih DP. Iya. Terus pertanyaannya? Nah, itu termasuk riba juga nggak kalau misalkan? Rumus riba itu kan yang ngasih utang dibayar lebih. Nah, dengan developer DP-nya 0. DP-nya 0. Ya berarti kan begini. Berarti kan begini ya. Saya kredit ke kamu, tapi DP-nya 0. Pertanyaannya, si developer udah langsung menyerahkan unitnya nggak? Enggak. Ya kan itu bahasa basinya DP 0. Berarti kan kalau DP 0 langsung bisa diambil nggak unitnya? Enggak kan? Enggak. Ujung-ujungnya ada pihak ketiga nggak? Ya udah, berarti ada pihak ketiga malah lebih banyak ribanya. Ya berarti dilunasi semua, ngasih utangnya lebih banyak. Lebihnya itu seolah-olah langsung sama iya. Gimana? Seolah-olah Pak Nur langsung sama si banknya gitu. Sangkanya Kan akarnya saya konsumen sama developer. Iya, walaupun nggak ada uangnya sebenarnya sudah kan gini. Kan jual beli itu nggak harus cash, ya, bisa DP, bisa juga hutang. Gampang-gampangnya gini nih. Pak Nur nih, saya kreditin nih 10 juta. Dah DP-nya 0. DP-nya 0. Dibawa pulang nih sama Pak Nur, boleh nggak? Boleh aja kalau dikasih mah. Ya boleh nggak? Saya ngebolehin. Berarti boleh nggak? Halal nggak? Halal. Ya berarti beneran itu DP 0 tuh. Ke sayanya 0 DP, barang langsung dibawa. Tidak ada pihak ketiga. Tinggal ngangsur. Halal. Kenapa? Karena jual beli. Pertanyaannya kan riba apa enggak? Ya gampang, riba, ada riba atau enggaknya, ada enggak pihak ketiga yang memberi hutang? Kalau selesai cuma di konsumen sama developer, tanda tangan DP 0 langsung terima kunci unit, gitu kan? Terima kunci unit, berarti bayarnya ke developer, ya berarti jual beli itu. Cuman nggak ada developer sebanyak itu modalnya. Pasti ujung-ujungnya DP 0 tuh biar banyak konsumen. Cuma sebenarnya DP 0 tuh di situ tuh biar banyak konsumen doang. Ujung-ujungnya sebenarnya langsung dilempar ke bank gitu. Apalagi itu sebenarnya bisa jadi sebenarnya nggak terjadi jual beli sama developer. Kalau ngasih DP kan masih terjadi jual beli sama developer ya. Jual beli. Cuman punya utang nih sama developer. Terus nyari yang ngelunasin hutang. Nah, kalau DP-nya 0, bisa jadi sebenarnya emang nggak terjadi jual beli sama developer tuh. Langsung aja bypass. Kita tuh langsung minjem utang ke bank. Gitu. Seolah-olah ke developer dulu, gitu kan. Padahal sebenarnya hakikatnya mah langsung ke bank. Langsung gini, "Bang, tolong lunasi hutang saya 100%." Gitu. Ya tinggal gini aja. Itu apakah langsung banknya beli? Ya proses beli terjadi nggak, Bang? Gitu. Kalau benar-benar terjadi proses beli, harusnya ada serah terima dari developer ke bank. Serah terima unit. Ada tanda tangan akta jual beli. Gimana? Nah, kalau jual beli harusnya ngasih kuncinya bank. Gitu. Gimana? Halal. Benar-benar banknya sudah melakukan beli. Ya. Gimana? Kemudian mau menjual nih, bang sudah tahu harganya, harganya 1 juta. Datang ke bank syariah, saya mau belinya dulu. Terus Mas Rian nanya udah ada deal harga belum? Udah, harganya 1 juta. Mana nolak sama? Kenapa tuh? Ya katanya nggak bisa. Kalau sudah terjadi akad harga di situ, kita nggak bisa bercampur. Ya.
cari mobil lain, tunjuk aja di mana. Saya yang nego sama si coach punya mobil, saya ambil situ nego sama saya. Kalau saya begitu dulu waktu saya begitu mana yang begitu. Ya karena bang kan pengen nentuin untung sendiri. Ya, jadi katanya sih dari bank saja kalau sudah terjadi harga terus kita masuk, di situ ada ribanya, di situ nanti ada itu. Itu sih saya juga kurang paham, dan dia nolak setelah ada harga dulu. Sebelum nggak jadi ada harga situ, saya menentukan harga, bukan kamu yang menentukan. Soalnya kalau yang menentukan harga si konsumen, bang ambil. Si konsumen sama pemilik barang udah menentukan harga. Itu bang nggak mau. Bang pengennya kamu tunjuk mobil mana aja, itu saya beliin. Ada harganya dari saya. Kalau kita cicil, bang segitu kalau. Murabahah justru harusnya bang tahu modalnya. Konsumen tahu 100 juta, bang tahu 100 juta kan, jadi konsumen tahu itu 100 juta kan, jadi ketahuan murabahahnya. Kalau kita nggak tahu, kita nunjuk mobil yang di mall gitu ya, lu diserahin sama bang, itu nggak murabahah justru. Iya, jual beli biasa, paham nggak? Ya pokoknya gampangnya kata kuncinya begini, bank harus melakukan jual beli dulu, dimiliki oleh bank dulu. Nanti uangnya dibayarkan ke siapa? Yang punya mobil. Jadi istilahnya kalau bahasa saya kan, setahu saya tuh cerita dari saudara saya itu dibeli dulu bahasa si mobil itu dibeli dulu sama bank. Iya, memang omongannya begitu, dibeli dulu. Kasih ke konsumen, malah dia jual lagi. Makanya setelah si konsumen itu buat ada harga, ada dia di situ harga, bank nggak mau. Oh gitu. Saya nggak paham ya. Ya sebenarnya bukan riba itu. Rumus riba tuh begini, rumus riba tuh. Bank ngasih utang, utangnya dibayar lebih. Gitu. Kalau bank sudah tahu harga modalnya berapa, itu nilai 100 juta, terus bank beli dulu, gitu ya. Itu sebenarnya beli, jadinya jual beli. Nah, mungkin. Terus ngasih lebih 150 juta bisa jadi. Ya, itu. Ada lagi, Pak? Mungkin intinya harus jual beli dulu, Pak. Harus jual beli dulu. Tidak boleh pembiayaan. Kalau yang tadi Pak Dan bilang itu kan katanya kalau udah dinego 100 juta misalkan tuh, banknya nggak mau. Misalnya kayak misalkan tadi Ustadz bilang, kan ada 100 juta nih, harganya 100 juta udah nego tuh, udah nego. Ya, misalnya saya sama Pak Ahmad udah nego nih, mobilnya 100 juta. Terus saya bilang ke Bank Syariah, Bang nih harga mobil ini 100 juta, tolong beliin. Nanti saya bayar 200 itu. Gitu kan? Iya. Banknya malah nggak mau. Maksudnya si banknya nggak mau, nanti menentukan harganya kasih konsumen kan gitu. Ya justru menurut saya aneh gitu. Iya. Harusnya kan bank kan yang penting begini, bank yang penting beli, untung gitu kan. Bank beli yang penting. Justru sebenarnya aneh gitu. Kalau bank malah nggak mau. Gitu. Harusnya bank tuh bisa bilang gini ya, misalkan udah 100 juta, kita beli tuh 100 juta, tapi dengan harga segini ya kamu ya, kalau gitu boleh ya Zat ya? Boleh. Iya. Gitu. Asal dibeli dulu. Nah kayaknya itu bukan bank syariah. Justru bank syariah itu justru sebenarnya ketika ketahuan harga modal beli barang, itulah murabahah. Kan murabahah itu apa? Tahu modalnya kan? Ya udah jelas 100 juta, jadi jelas makin jelas murabahahnya. Paham nggak? Bang, kan kita nggak mungkin gini. Bang beli berapa itu ya? Udah jelas kok saya sama Pak Ahmad ngomong 100 juta. Bang pasti beli 100 juta. Gitu. Nah mungkin bang tuh nolaknya mungkin nih. Yang pertama nih kalau bener dulu ya, kalau bener begitu. Mungkin bang tuh pengennya begini, dia beli mobil di mana yang kita nggak tahu harga modalnya. Biar untung lebih banyak. Gitu. Kalau kaitannya dengan riba mah, ya pokoknya riba mah begini, hutang dapat bunga gitu aja. Gimana? Tapi
Tapi kan kalau dealer juga misalkan dealer harganya udah tahu nih, pasarannya misalkan harganya 300 juta tuh. 300 juta misalkan. Mobil. Misalkan. Terus? Misalkan kan udah tahu harganya segitu gitu kan. Udah tahu pasarannya segitu gitu. Terus? Ya maksudnya mau cari untung dari mana gitu, maksudnya selain dari bunganya itu gitu, bukan bunga teh maksudnya angsurannya itu gitu. Kayak misalkan tadi saya bilang kan, kalau misalkan cari untung misalkan udah ditawar, saya nggak mau misalkan 100 juta mah udah ditawar duluan mah gitu. Kalau misalkan cari untung gitu, misalnya diartikan seperti itu gitu. Cuman kan kalau dealer, misalkan dealer 300 juta dibeli dulu sama dia kan, dia paling untung cashbacknya aja gitu, paling gitu. Maksudnya teh apa ya? Bank syariahnya itu udah tahu gitu, dan konsumen tuh udah tahu harganya segitu gitu. Meskipun mau dibayar lebih juga, ya itu maksudnya murabahah gitu kan bisa dia. Kalau misalkan si itunya bank syariahnya beli duluan gitu. Iya, bank syariahnya harus beli dulu. Nah, ciri beli itu, ya saya nggak tahu nih ya praktek dianggap beli itu prakteknya gimana? Prakteknya, cuma secara fikihnya kan gampang sebenarnya, gitu. Tinggal akad, gitu. Ini beli, ini papahan tuh, nggak usah ngasih utang ke sini, ngomong aja ke saya tadi ini saya beli, kayak deal, udah selesai beli. Berarti ini jadi milik papahan. Papahan bayar ke saya. Itu. Nah, papahan silakan jual ke sini. Nah, sekarang bank syariah apa bank apa ini? Bank syariah. Bank syariah tinggal beli mobil itu ke dealer. Nah, proses belinya ya berarti harus orang bank yang beli. Bukan ngewakilin ke konsumen. Misalnya kayak misalkan pengen motif ini bebas berarti kan, gimana? Kita nggak mau tahu. Contoh misalkan saya pengen motor ini warnanya putih, warnanya merah misalkan. Itu kan berarti kan konsumen, maksudnya si yang pembeli itu harus tahu gitu, Zat. Kalau kayak gitu gimana tuh? Harus tahu. Misalnya contoh nih, saya mau beli motor PCX kan. Ya sendiri aja. Kan murah lah. Ya PCX terus. Ya misalkan pengen mobil lah misalkan warna putih. Pengennya warna putih terus tipenya yang bagus itu segala macam. Berarti kan konsumennya harus ikut ke dealer kayak gitu, boleh nggak sih? Ya boleh. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Maksudnya kan dia ngikut gitu kan, kalau tadi dalam arti kan bank beli ke dealer. Kan konsumennya nggak diajak tuh. Kayak misalkan tadi tuh Pak Fahad sama Ustadz misalkan. Nggak, bebas mau diajak mau nggak diajak, yang penting bank beli. Rumusnya begitu, bukan soal bank tuh beli sendiri terus jual ke kita, atau bank ngajak konsumen terus dia beli dulu, terserah itu mah. Pokoknya yang penting begini, bank sudah punya barang itu nggak? Pas waktu ngejual ke konsumennya itu. Nah, pas waktu ngejual konsumen. Kalau bank sudah memiliki barang itu, silahkan jual secara kredit. DP pun boleh berarti kan ya? Boleh DP juga, ke pemilik barang boleh DP. Banknya berarti ya? Iya, ke banknya. Kalau belum dimiliki nggak boleh berarti kan? Nggak boleh. Utang berarti. Berarti kalau belum dimiliki bank, berarti si motor itu, si mobil itu milik siapa? Milik dealer. Milik dealer. Terus kita bayar DP ke dealer. Jadi kita jual beli sama siapa? Sama dealer jual beli. Cuman punya utang kan? Sama dealer. Punya utang. Nah, karena punya utang, si dealer nggak mau diambil barangnya. Sebenarnya udah jual beli, kita punya utang ke dealer, ya, itu milik kita. Cuman kata dealer nggak bisa dibawa pulang, Pak. Harus lunas. Nah, solusinya gimana? Nyari pihak ketiga, pihak pembiayaan. Bank datang. Nah, posisi bank di sini kan pengen untung. Nah, nyari untungnya bank itu bukan sebagai penjual, tapi sebagai pemberi utang. Makanya nanti di sini mau dijelasin. Kalau mau dapat untung itu cuma dua, jadi pembeli atau jadi penjual. Nggak ada yang lain itu. Kalau ada tuh berarti jadi wakil pembeli, wakil penjual. Makanya bank
mau dapat untung, dia harus menjelma jadi pembeli atau dia menjelma jadi penjual. Selain daripada itu nggak ada. Coba aja. Nih, nggak usah bang, gini aja deh, kita aja nih ya, kita aja. Ini saya pemilik barang, nih saya pemilik barang, berarti saya penjual. Gitu. Ini pembeli nih ya, pembeli. Nah, saya dapat untung nggak? Dapat, karena saya penjual. Papa dapat untung nggak? Dapat untung dia punya barang. Untungnya kalau pembeli itu dia memiliki apa yang dia butuhkan. Ya coba nih kalau ini nggak bisa beli ini, jadi ini kan, jadi repot kan tuan rumah ini. Gimana nih ada pengajian tapi nggak ada minuman, nggak ada kopi. Pembeli itu diuntungkan karena memiliki barang. Penjual diuntungkan dapat margin. Penjual dapat untung, pembeli juga dapat untung. Nah, ada pihak ketiga nih. Dia pengen dapat untung juga. Nah, nggak boleh dia bukan penjual, bukan pembeli. Tapi dia pembiayaan, pemberi hutang. Paham nggak? Tuh. Saya untung dari laptop, jualan. Pak Pahat untung punya barang. Pak Ahmad pengen dapat untung juga dari transaksi saya berdua nih. Maka Pak Ahmad tuh harus jadi salah satu dari saya, dari kita. Nah, kalau dia ingin dapat untung juga, berarti dia datang ke saya. Datangin Pak Pahat dulu, terserah ya nego gimana. Pak Pahat, gini aja, daripada Pak Pahat beli cash, mending beli kredit ke saya. Yang Pak Pahat punya barangnya, ya saya beli dulu nanti ke Sadiqbal. Berarti dia jadi apa tuh? Pembeli kedua, berarti pembeli pertama, terus jadi penjual. Penjual kedua. Kan saya kan penjual pertama, dia jadi pembeli pertama. Saya penjual pertama, terus dia jadi penjual kedua. Jual ke sini. Benar nggak? Ya. Gitu. Coba ada yang ditanyakan lagi nggak? Sampai jam ini nih. Biar tuntas nih urusan kredit nih. Di leasing atau di finance. Berarti kreditnya itu mahal berarti kalau misalkan dari dulu ya Sadia. Pokoknya kuncinya yang jual itu yang punya barang atau wakilnya. Rumusnya gitu aja. Meskipun ada embel-embel denda dan juga Itu kan ada di PIK kredit. nggak alasannya kalau syariah kemarin nanya ya. Kalau itu khusus untuk yang yang mampu. Ya, yang mampu. Yang mampu membayar tapi tidak bayar. Dia kasih denda. Terus buat sosial. Ya. Itu masih ada yang boleh kan, DSN membolehkan, MUI. Nah itu dia Ya. alasannya itu. Boleh kalau kriteria dendanya begitu. Yang mampu bayar tapi nggak mau bayar. Denda. Terus dendanya nggak diambil sama penjual ya. Disalurkan ke fakir miskin. Menurut DSN boleh. Dewan Syariah Nasional kayak gini. Menghindari orang biar nggak sengaja nunda-nunda pembayaran. Apalagi? Saya pahami nggak? Apa Pak? Keluarin aja coba pertanyaannya. Kalian saya juga kan nambahin. Saya beli motor Ya. ke bank syariah. Ya. Berarti bank syariah itu harus beli motor dulu ke dealer gitu. Harus beli motor dulu ke dealer. Di atas nama bank dulu ya. Atas nama bank dulu. Cuman teknisnya begini, nggak harus sampai STNK balik nama, nggak harus begitu. Nggak harus begitu. Oke ya. Yang penting Yang penting benar-benar terjadi jual beli antara bank dengan dealer. Jadi orang bank tuh datang ke dealer, bawa konsumen. Nih konsumennya Pak Ahmad, ikut saya orang bank syariah. Pak Nur Hadib dealer. Saya nih sebagai pihak bank beli ini berapa Pak? 200 juta. Pak Ahmad tuh harganya 200 juta ya. Saya beli dulu. Saya udah bilang sama Pak Ahmad nego-negonya jadi 300 juta. Saya beli. Berarti bayar ke Pak Nur Hadi dealer. Nah, secara administrasinya
Kira-kira sekelas bank itu tanda jual belinya apa? Kan ini kan sekelas kita kan ya. Kan tinggal begini aja nih Pak Nur duitnya gitu ya, salaman. Kira-kira sekelas bank gimana? Ya, ada apa AJB ya? Faktur. Nah, saya nggak tahu di sininya nih, makanya saya nggak tahu ini. Kira-kira yang paling ringan apa ya? Faktur lah ya? Faktur. Pembelinya siapa? Bank. Harus begitu. Bang mau nggak begitu? Atas nama bank. Atas nama abang. Ya iya. Pasti atas namanya Pak Ahmad langsung. Langsung Pak Ahmad. Nah berat karena bank terikat aturan OJK tadi, Bank Indonesia, bank itu tidak boleh melakukan aktivitas jual beli. Pasti ujung-ujungnya bank itu akan mencatat di keuangannya itu apa? Pembiayaan. Makanya kata Ustaz Aminur Bais, selama bank tidak boleh diizinkan jual beli, selama itu pula bank itu pasti riba. Itu aja gampangnya. Kan ada yang protes. Itu kalau ini riba, itu riba, gimana solusinya kalau bank disebut riba? Ya gampang, izinkan bank melakukan aktivitas jual beli. Bank di Saudi itu melakukan aktivitas jual beli. Bank di Saudi. Walaupun metodenya tawarruk. Bank itu punya barang-barang. Jadi orang Saudi itu nggak minjem duit. Beli barang. Beli barang apa? Kamu butuh apa? Walaupun ujung-ujungnya duit. Saya butuh uang 200 juta. Kata bank, nih harga yang 200 juta ini nih, mobil. 200 juta. Nih, saya jual mobil ini 200 juta. Urusan kamu itu mau dijual lagi ke siapa gitu. Kan tawarruk kan ya, kredit barang. Tujuannya sebenarnya ingin dapat uang. Ini saya lihat di kajian, katanya begitu, saya belum pernah praktek juga. Nggak percaya ke sana aja ke Saudi. Misalnya saya butuh duit 10 juta. Datang ke Bank Saudi. Saya butuh uang Pak 10 juta. Dicariin itu barang yang harga 10 juta. 10 juta. Ya Bang ngejualnya nggak 10 juta. Bang ngejualnya 20 juta. Nah, ini kisaran serendah-rendahnya kamu bisa jual 10 juta gitu. Paham nggak? Jadi antara nasabah Bank Saudi dengan Bank Saudi itu jual beli. Bank ngejual barang, nasabahnya beli barang. Nah, terserah urusan kamu mau jual atau enggak. Karena kan dari awal Bang tahu orang yang datang ke sini pasti bukan ingin barang, minjam uang. Cuman kan karena Bank Arab Saudi kan tahu agama gitu kan, dia nggak mau ngasih apa, ngasih uang. Itu namanya qard, minjemin duit. Gitu. Nah nggak tahu Bank Indonesia kenapa nggak boleh. Salah satunya tadi menjaga aset bank. Apa? Sok ayo. Hah? Bisa sebenarnya bisa kredit itu Pak Dani walaupun bukan tukang kredit bisa diposisikan jadi tukang kredit bisa. Saya butuh motor Pak Ahmad dual second misalkan apa tuh motornya apa cek ya dijual saja nggak? Misalkan jual 15 juta misalkan nih 15 juta jual kata Pak Ahmad cash 15 juta saya kan nggak punya uang cash 15 juta saya nggak punya uang cash 15 juta Pak Ahmad pengen cash kan nggak ketemu ya saya nggak punya duit Pak Ahmad pengennya cash sudah makan Pak Ahmad pengennya cash saya bingung gimana caranya nih biar saya dapat motor ini walaupun kredit ya jatuhnya paling misalnya 20 juta gitu kan jadi kayak murah lah gitu ya kan kalau dari baru kan 35 jadi 40 lah saya minta tolong ke Pak Dani nggak niat jadi tukang kredit enggak Pak Dan saya pengen motornya Pak Ahmad tuh dia ngejual 15 juta saya nggak punya duitnya cash terus gimana gini deh Pak Dani tolong beliin motor itu ya nanti saya kasih untung Pak Dani 5 juta nah itu namanya murah Pak kata Pak Dani oke.
Ya berarti Pak Dhani akar sama Pak Ahmad. Pak Ahmad, motornya dibeli lah. Cuma kan Pak Dhani berani beli karena sudah ada konsumen. Paham nggak? Ya. Pak Dhani beli 15 juta transfer lunas. Berarti milik siapa tuh? Pak Dhani. Ya cuma kan sekelas orang per orang kan nggak harus ada apa? Nggak harus ada akta jual beli, faktur, cukup salaman doang kan ya? Gampangnya begitu. Kwitansi lah gitu. Udah jadi milik Pak Dhani, udah tinggal ya saya abis itu jangan kabur. Dadah Pak Dhani. Nggak jadi. Woi, orang jangan naon nih. Nah, udah saya tinggal akan sama Pak Dhani. Nah, Pak Dhani ngejual motor jadinya. Dapat untung bisa 5 juta, 10 juta. Untungnya dari apa? Dari jual beli. Nggak boleh bypass begini. 15 juta. Langsung aja saya ke Pak Dhani. Pak Dhani, saya pinjam duit. Sebenarnya kan mirip juga ya. Iya. Cuman jalurnya beda gitu, Pak. Yang ini jalurnya dibeli dulu, jual ke saya. Gitu. Kalau bahasa Arab istari urabihuka. Tolong belikan ini, urabihuka, nanti aku kasih untung kamu. Ini beda-beda tipis. Padahal saya minjem uang 15 juta, ntar saya ganti jadi 20. Saya udah dapat duit. Padahal ini dapat untungnya dari apa? Dari hutang. Nah, saya beli ke sini. Ini saya jual beli, padahal ini riba. Paham ya? Nah, jalurnya jangan minjem duit ke Pak Dhani. Pak Dhani suruh beli. Hah? Yang nentuin yang mau ngebelinya itu boleh saja. Pikirin dong. Gimana? Yang tadi Ustadz yang nentuin gitu. Ya boleh. Tapi kalau misalkan saya nentuin lagi, misalkan saya mau lah 10 juta tapi untungnya boleh nggak? Boleh tapi ya. Ya boleh. Kan Pak Dhani mau dapat untungnya dari jual beli. Ya, asal Maksudnya Pak Dhani nawar untung lebih gede gitu. Ya boleh. asal sepakat jadi. Iya. Kalau buat jaminan DPD itu nggak boleh. Jaminan baru gimana? Ya, kalau ustadznya kabur gitu. Nah, itu jual beli hutang dengan hutang. Nggak boleh jadi. Belum punya barang kan? Iya. Belum punya barang ya? Ini beda ini, belum diserahkan sama belum punya barang. Ini jelas dulu ya, nanti pasti bawa ketuker antara belum diserahkan dengan belum punya barang. Kasus tadi, Pak Dhani minta DP. Tadi saya ngomong ke Pak Dhani, Pak Dan, tolong beliin motornya Pak Ahmad. Kata Pak Dhani kan tahu kabur nih ya, Ustaz gitu. Terus saya beliin kabur lagi kagak jadi. Minta DP dulu dadat. DP berapapun, berarti itu namanya saya dengan Pak Dhani sudah akan jual beli. Nah, Pak Dhani itu ngejual apaan? Barangnya punya belum dia? Belum. Berarti kan barangnya hutang. Barangnya hutang itu dia belum punya. Saya bayarnya hutang nggak? Nah, itu jual beli hutang dengan hutang. Nggak boleh. Boleh kalau mau akadnya bukan uang DP itu bukan sebagai pembelian, bukan sebagai jual beli, akadnya sebagai jaminan. Lo bedanya di mana? Ya emang uangnya sama, uang 5 juta, tapi beda akad, beda konsekuensi. Kalau akadnya DP, itu pindah milik. Kata Pak itu, saya khawatir kenapa-napa, maaf ya, 5 juta DP. 5 juta kasih ke Pak Dhani. Nah, 5 juta itu akadnya DP. Akadnya DP berarti itu milik siapa uang 5 juta? Milik Pak Dhani sebagai pembayaran. Tapi kalau akadnya begini, kan gini, ini 5 juta mah bukan DP, jaminan aja. Gadai. Kan akar gadai itu bisa dipasangkan dengan yang lain kan ya? Bisa. Ini kan mau kredit nih. Kan nggak perlu gadai itu di hutang kan? Umumnya di hutang. Nah, ini gadainya dipasang di kredit. Nah, berarti kalau gadainya dipasang di kredit, pindah milik nggak uang yang saya kasihkan? Enggak. Ya udah nih, Pak Dan saya nitip doang nih 5 juta. Ya. Kalau saya kenapa-napa ya Pak Dhani bisa nahan duit ini. Nah, duit itu pindah milik gak? Enggak. Kalau akadnya DP pindah milik gak? Pindah milik. Ustaz ribet banget sih begini gampangnya. Padahal sama-sama aja. Begini. Ini ada uang nggak? Coba 1.000. Ada uang nggak sini? Biar lebih jelas. Ini jadi bahas ini doang, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa sini.
Nah. Ini uang berapa nih? 20.000 ya. Nih, saya punya utang sama Pak Ahmad. Pak Ahmad ini buat bayar hutang. Ya, oke, 20.000 buat bayar hutang. Itu di lain kesempatan, saya ngomongnya lain. Pak Ahmad ini sedekah. Gitu. Kan satu duit ini bisa banyak omongan kan? Bisa ngomongnya buat bayar hutang, bisa ngomongnya buat sedekah, bener nggak? Bisa ngomongnya buat nitip, bisa ngomongnya buat jaminan. Duitnya sama nggak? Bedanya di mana? Di omongan, di akad. Paham nggak, Pak? Artinya uangnya mah ya sama memang, tapi beda di omongan, beda di akad. Beda di akad tuh bukan sekedar omongan doang, beda di konsekuensinya. 20.000 buat bayar hutang. Berarti utangnya kepotong nggak? Potong. Pindah milik nggak? Pindah milik. Ini 20.000. Ceritanya yang tadi ditarik nggak jadi misalkan ya. Ilustrasikan uangnya ini juga. 20.000 buat sedekah. Utangnya terpotong nggak? Enggak. Pindah milik nggak? Pindah milik. Beda konsekuensi nggak? Utang motong, bayar hutang, motong hutang, pindah hak milik. Buat sedekah pindah hak milik ya? Tapi nggak motong? Nitip. Pindah milik ya? Enggak. Utang tetap kan? Duitnya sama nggak? Ya sama. Ya tapi nggak sama gitu. Duit ini akadnya DP, konsekuensinya pindah milik. Karena DP sebelum memiliki barang itu haram, ya maka akadnya bukan DP. Akadnya apa? Akadnya sebagai jaminan. Nih pada nih saya nggak bakal lari nih 5 juta. Bukan DP nih ya. Kalau DP kan jadi pembayaran. Pada ini belum punya barang kok udah ngejual barang. Itu kan pembayaran sama seperti ngejual kan? Ya itu yang disebut tabi malaisa indak. Jangan kau jual apa yang belum kau miliki. Bisa dipahami nggak? Siap. Ini duit siapa? Oh, ini. Kalau di akhirnya berubah, maksudnya gini, kayak tadi jaminan. Nih, soalnya panjang juga. Ya jaminan. Kan jaminan ya, Ustaz. Lanjutin lah ya. Berarti duit saya itu ya. Duitnya misalnya 5 juta, Ustaz. Ya. Buat jaminan 5 juta dong. Misalkan saya yang nentuin boleh ya? Boleh. 5 juta. Misalkan Ustaz ngasih tuh, saya beli tuh motornya Pak Ahmad 15 juta. Nah, pas diangsur, yang uang jaminan itu langsung dibalikin. Oh, dibalikin dulu. Iya, jadi ketika saya ngasih 5 juta, terus pada ini beli motor. Setelah pada ini beli motor kan langsung dikasih ke saya motornya kan? Ya itu langsung dibalikin. Nggak bisa langsung angsuran, maksud angsuran gitu, nggak bisa ya? Langsung. Jadi jaminannya langsung berubah tadi setelah punya barang. Ini jaminan Ustaz Iqbal yang 5 juta kemarin jadi angsuran pertama aja ya gitu. Sisanya nanti diangsur segini gitu. Ya berarti akadnya setelah jual beli dulu. Iya. Oh, uangnya balik dulu. Balikin dulu. Uangnya balikin dulu. Biar jelas, itu kalau uangnya nggak dibalikin dulu sebenarnya dari awal niatnya bukan jaminan, langsung DP. Orang sering bingung gini, perasaan sama aja, bedanya di mana sih? Ya itu beda di konsekuensi. Beda di konsekuensi. Duitnya mah ya itu juga lah. Duitnya mah itu juga. Berarti harus dibalikin dulu ya, Ustaz ya, amannya. Balikin dulu sebagai bukti bahwa itu benar-benar jaminan. Kan jaminan kan ngomong dari awal. Berarti kalau saya udah kredit, padahal udah beli. Motornya udah diterima pada nih. Terus diserah terimakan ke saya. Berarti kan udah terjadi jual beli nih. Udah nggak ada yang dikhawatirin kan? Ya udah balikin duitnya. Tapi kan 5 juta itu misalkan jaminan nih. Saya simpan 5 juta. Ustaz ngangsur tuh. Sebulannya misalkan 2 juta aja ke saya tuh ya. Terus sampai itu lunas. Ya kan pas terakhirnya nih tinggal 5 juta. Balikin. Ustaz, ini tinggal 5 juta nih angsuran Ustaz nih. Kan ada jaminannya 5 juta. Kalau ini dilunasin gimana? Apa tetap mesti balikin dulu berarti ya? Harus dibalikin dulu. Kalau kayak gitu rancu nantinya. Rancu. Jadinya
nggak sesuai konsekuensi akad. Kan konsekuensi akadnya jaminan. Ya, ya. Makanya jaminan apa? Jaminan transaksi kredit. Yang penting deal jadi beli saya, atau jaminan sampai lunas. Akadnya jaminan apa? Jaminan sampai lunas misalkan. Oh, maksudnya jaminan sampai lunas. Ya kalau jaminan sampai lunas berarti ngomong dari awal gitu. Ditahan terus. Ditahan terus. Iya. Kan pas terakhir dia misalkan. Tapi jangan dianggap bagian dari pembayaran. Ya. Berarti utang saya misalnya 30 juta. Saya ngangsur baru 500.000. Berarti utang saya berapa tuh? 29 juta 500. Tuh, jangan dianggap Ustaz Iqbal udah utangnya udah sisa dihitung itu juga. Berarti 30 juta tadi ya. Berarti itu dari awal berarti nggak jelas itu pada nganggapnya itu DP ya dari awal. Saya nganggapnya itu jaminan doang. Paham nggak? Harus jelas konsekuensi akad tuh. Itu. Kalau yang uang sebagai jaminan tuh disebutnya hamis jidiyah. Kalau DP itu urbun. Sama-sama naruh duit, cuman beda konsekuensi. Saya punya 1 juta. Saya bilang ke Paip di wakaf. Paip nih sedekah. Paip nih zakat. Ini tip. Duitnya sama kan 1 juta semua ya? Ini, tapi beda di mana? Konsekuensi. Taruh, beda di akad. Beda di akad tuh beda di apa? Beda di konsekuensi. Udah nggak apa-apa, bahas ini doang aja ya, biar lebih dalam. Ayo cobalah, tanya apa lagi sok. Kesimpulannya, Bos. Simpulannya. Apa ya? Enggak. Iya. Jadi mah di mata Pak Ustaz. Jadi kan intinya mah udah tahu lah kita itu dikembalikan kepada pribadi ya. Kalau kita lebih waro, syariah itu kita anggap ibadah. Kalau kita waro ya, ya karena secara fakta aturan itu kan di undang-undangnya nggak boleh jual beli itu kan. Bank itu melakukan penjualan pembelian yang istilahnya kalaupun toh bank mengatakan ini dibeli, hakikatnya emang dibeli tidak kan? Bener nggak? Kita kan harus melihat hakikatnya. Hakikatnya. Hakikatnya nggak dibeli kan? Nggak dibeli. Cuma ngomong doang. Cuma ngomong doang. Sedangkan dalam muamalah itu kan dilihat hakikat, bukan omongan. Ya, terus? Maksud saya, apakah dari Pak Ustadz tentang bank syariah sekarang itu, apakah masih dibolehkan? Apakah ada riba atau tidak? Ya, sementara ilmu yang saya dapat ya riba, bank syariah itu. Harus ketemu sama orangnya. Cuman kalau mau adil, kita harus dengerin bank syariah pembelaannya apa. Kapan panggilin itu Sebenarnya paling aman kalau nggak melewati jangan ngutang. Ya kredit sama pemilik barang langsung. Enggak tolong Pak saya nih. Kredit sama pemilik satu ke Bang Dan kredit kan gini. Kita pengen kredit juga nih. Mau umroh bisa. Sedangkan bank kan riba. Karena bank pembiayaan. Untungnya dari hutang. Berarti kan kita pemberi makan riba. Gimana? Satu, cari pemilik barang. Pak Wahyu pengen apa? Motor. Cari yang punya motor itu. Cari yang punya motor itu, bilang saya mau kredit. Berarti jangan ada pihak ketiga. Itu pertama. Tapi si dealernya nggak mau kalau nggak lunas mah. Dia nggak ngereditin sebenarnya. Ya berarti cari orang yang menjelma jadi pembeli atau penjual. ya Pak Dani. Cari yang menjelma itu. Maksud menjelma itu gimana? Ya berarti Pak Dani menjelma jadi pembeli. Maksudnya jadi pembeli gimana? Dia beli dulu. Dia menjelma jadi pembeli, terus dia menjelma jadi penjual. Paham nggak? Satu, cari pemilik barang. Dua, gitu. Cari orang yang mau merapat jadi pembeli atau jadi penjual. Oh gitu. Berarti kalau hubungannya biasa, boleh nggak Ustaz? Hah? Kayak misalkan umroh, misalkan pengen umroh. Nah, Beda barang nih. Bukan barang itu tapi kan umroh itu. Saya mau umroh nih misalkan. Saya pengen umroh tapi dibiayain dulu misalkan
travel